Shalom Genapers, apa kabar semuanya? Pastinya baik ya, puji Tuhan. Kita bisa bertemu lagi walaupun hanya sekedar dalam ibadah online, tapi percaya bahwa tidak ada jarak di antara kita, amin? Ya, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat sore kami mengucap syukur kepadamu bahwa sampai saat ini kami masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk masih bisa memuji memuliakan namamu. Tuhan, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya segenap jiwa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin, amin. Yang mau bangkit berdiri silakan bangkit berdiri. Yang mau joget juga nggak apa-apa. Kita sama-sama memuji Tuhan, oke? Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Semuanya boleh diangkat tangannya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari kita semua angkat tangan kita. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan kepada saudara semua, adik-adik saya, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi saya yakin seperti janji Tuhan, Ia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Pada kesempatan yang indah, pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan suatu kebenaran yang penting, yang harus kalian ketahui, yang harus kita ketahui semua sebagai seorang pengikut Kristus. Salah satu yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya, selain kita harus memikul salib, selain kita harus menyangkal diri, selain kita harus menyaksikan akan kasih dan kebaikan Tuhan serta kebenarannya, Tuhan ingin agar kita menjalani hidup yang menghasilkan buah, hidup yang terus berbuah. Ini adalah kehendak Tuhan. Dinyatakan di dalam firman-Nya, Tuhan ingin agar kita orang-orang percaya untuk berbuah. Apa sih berbuah artinya? Sederhana saja. Berbuah artinya adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana hidup ini senantiasa mendatangkan kemuliaan, mendatangkan keharuman bagi nama Tuhan. Dan ini tidak hanya terbatas dalam pemahaman yang sempit. Misalnya, aku sudah melayani, seperti teman-teman kita tadi menjadi worship leader, bermain musik, mungkin kita terlibat dalam pelayanan gereja yang lain, kemudian kita langsung katakan, aku sudah berbuah. Pengertian berbuah dalam kitab suci tidak sempit, tetapi luas, adalah seluruh hidup ini yang memuliakan nama Tuhan, baik di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan tentu cakupannya luas, dimulai dari rumah kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita, di sekolah dengan teman kita, dengan guru kita, bagaimana apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang berbuah, yang Tuhan inginkan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Perhatikan ungkapan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ini bicara hidup orang percaya, harus bersaksi, harus menyatakan kebaikan Tuhan, harus menyatakan kebenaran Allah. Tetapi bukan hanya itu, kamu harus menghasilkan buah. Dan perhatikan lagi, dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap artinya harus terus menerus. Di sepanjang hidup kita, kita harus senantiasa menghasilkan buah. Dengan lain kata, kita harus senantiasa memuliakan nama Allah. Memuliakan nama Allah bukan berarti kita menyanyikan pujian setiap hari. Kita menyanyikan pujian setiap saat, di kamar, di sekolah. Itu memang salah satu bagian dari hidup orang percaya. Tetapi definisi memuliakan nama Tuhan
bukan hanya secara lisan melalui pujian yang kita naikkan, tetapi bagaimana tutur kata, bagaimana perilaku, bagaimana segala tindak tanduk yang kita lakukan, baik ada orang maupun tidak ada orang, bagaimana hidup ini memuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat? Kenapa kita harus berbuat? Pertama, karena itu kehendak Tuhan. Tadi kita sudah baca, kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Tidak peduli engkau pendeta, tidak peduli engkau seorang pengurus gereja, tidak peduli mungkin engkau belum terlibat dalam pelayanan gereja, tetapi kehendak Tuhan yang sama bagi saudara, bagi saya adalah kamu harus menghasilkan buah. Kamu harus berbuah. Hidup harus memuliakan nama Tuhan. Menghasilkan buah itu tidak dilihat dari seberapa lama engkau mengiring Kristus, tidak dinilai dari seberapa tinggi pendidikanmu, tetapi sejauh mana pengenalan kita akan Allah. Kemudian kita menyadari bahwa hidup ini harus menghasilkan buah. Hidup ini harus memuliakan nama Allah. Mengapa kita harus menghasilkan buah? Yang pertama, karena Tuhan menghendaki, karena itu kehendak Allah. Yang kedua, agar kita senantiasa mendapat perkenanan Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhan. Tadi kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Perhatikan, ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh, tetapi sesuatu yang serius. Kita harus berbuah agar kita senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Yesus katakan kalau ranting yang ada pada dirinya itu tidak berbuah, orang yang mengaku diri pengikut Kristus, orang yang mengaku diri murid-murid Tuhan, tetapi hidupnya tidak memuliakan nama Allah, hidupnya hanya mendatangkan celah bagi nama Tuhan, Yesus katakan ia akan dipotong. Dengan lain kata bicara, ia tidak lagi hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya yakin kita tidak ingin menjalani sebuah kehidupan yang seperti ini, hidup di luar perkenanan Allah. Kita senantiasa ingin hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena itu mari hasilkan buah. Mari hidup ini senantiasa memuliakan Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Kenapa kita harus berbuah? Agar doa-doamu makbul. Makbul artinya doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Lalu kita baca dalam Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau Anda ingin doa-doa Anda makbul, doa-doa Anda didengar, dikenal Allah, marilah fokus pada hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang menghasilkan buah. Yakinlah doa-doamu akan diindahkan Tuhan. Segala harapan, segala asamu, segala kerinduan Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Sehingga apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, Tuhan janjikan ada senantiasa dalam pimpinan Allah, ada senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Dan ini yang menjadi rahasia keberhasilan dari orang percaya. Karena itu saya mengajak, ayo kita berbuah. Karena berbuah itu kehendak Allah. Kita terus berbuah sehingga kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus berbuah? Agar doa-doa kita makbul, doa-doa kita diperhatikan Allah. Saya yakin setiap kita rindu, setiap doa-doa yang dinaikkan oleh kita itu diperhatikan oleh Allah. Diperhatikan artinya dijawab oleh Tuhan. Kalau ataupun Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau, kita punya keyakinan Tuhan tahu yang lebih baik, atau Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Pemahaman, mindset, pola pikir yang seperti ini harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Bagian yang kedua, kalau tadi why, mengapa kita harus berbuah. Yang ketiga, when, kapan kita harus berbuah. Apakah hanya di situasi yang baik, di saat-saat yang baik bagi kita, kita berbuah? Kemudian kalau kondisinya tidak memungkinkan, kita lagi dalam masalah, kita ada persoalan, kita menghadapi musibah dan lain-lain, kemudian kita berkata, ini sesuatu yang tidak mungkin aku berbuah.
Saya teringat kisah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, Esra, Nehemia. Mereka adalah orang-orang muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka dipakai Tuhan bukan dalam situasi yang nyaman, situasi yang menguntungkan bagi mereka, tetapi saat itu mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa orang-orang Israel, karena mereka melawan Allah, mereka hidup di luar firman-Nya, Tuhan mendisiplinkan mereka. Kita tahu kisahnya, dikisahkan dalam kitab Raja-Raja, kisahkan dalam kitab Daniel. Tuhan mendisiplinkan umat-Nya, membuang mereka keluar dari Yerusalem, dibuang ke Babel. Di Babel ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin orang berpikir, ada apa di Babel? Tidak ada masa depan, tidak ada sesuatu yang baik. Kemudian kerap kali kita juga berpikir, kalau gitu aku tidak perlu berbuat lah. Apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa aku hasilkan? Mungkin sama seperti situasi akhir-akhir ini yang sedang kita hadapi. Kita tidak lagi bisa bersekolah. Ada banyak orang yang tidak bisa lagi bekerja normal seperti biasanya. Ada banyak orang yang mungkin pendapatannya menurun karena kondisi COVID-19 yang dialami akhir-akhir ini di bangsa kita, bahkan bukan hanya di bangsa kita, di seluruh dunia. Tetapi itu bukan alasan untuk kita terus berbuah. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, di situasi yang sulit sekalipun mereka terus menghasilkan buah. Karena itu saya mengajak saudara, sebagai anak-anak muda, sebagai generasi anak panah, pergunakan waktu yang baik, kembangkan potensi dirimu. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, "Hai Timotius, kobarkan karunia yang sudah diberikan kepadamu melalui penumpangan tangan." Artinya kembangkan potensi diri. Pakai waktu yang ada. Jangan segera bermain handphone. Apakah salah bermain handphone? Saya berkata kepada anak saya, silakan kau bermain handphone, Papa tidak melarang. Tetapi harus bisa memanage waktu. Harus bisa tahu, ini bukan liburan. Ini kondisi di mana kita belajar di rumah. Dituntut tanggung jawab, dituntut kemandirian. Belajarlah, gunakan teknologi itu dengan baik. Anda mungkin bisa belajar bahasa Inggris, Anda mungkin bisa belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Italia, belajar keterampilan-keterampilan yang lain, bercocok tanam. Intinya, kembangkan potensi dirimu. Teruslah berbuat. Saya yakin, suatu saat apa yang kau kerjakan, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau belajar bahasa mungkin, kau belajar meningkatkan skill, keterampilan yang lain, itu merupakan bagian hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan aku harus berbuah, nunggu situasi baik, nunggu situasi mendukung? No. Dalam segala situasi. Mari kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-17. Kitab Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Ini mirip dengan pernyataan Yesus. Kiranya kau seperti carang yang menempel di pokoknya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, dengan pernyataan Tuhan, tidak berhenti menghasilkan buah. Di tahun yang kering sekalipun, ia tetap berbuah. Dan ini kehendak Tuhan. Bukan hanya ketika situasinya mendukung, situasinya baik-baik, kemudian kita berkata, oh aku bisa berbuah kalau seperti ini. Tetapi ketika situasi tidak baik, kita berkata, aku tidak bisa berbuah. Bagaimana mungkin aku bersyukur? Tentunya aku bersungut-sungut, aku marah kepada Allah. Tetapi situasi apapun yang Tuhan izinkan kita alami, mari kita tetap menghasilkan buah. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka bisa berkata, aku tidak lakukan itu. Aku tidak menyembah berhala. Kenapa kau harus ikut dibuang ke Babel? Tetapi mereka tampil sebagai orang yang tetap berintegritas, tampil sebagai orang yang takut akan Allah. Itu gambaran hidup yang memuliakan Tuhan.
Dan kita tahu kisahnya. Hidupnya tidak dipermalukan. Hidupnya dipermuliakan oleh Allah. Dan saya yakin Allah yang sama bekerja di dalam hidup saudara. Karena itu mari kita berbuah. Baik tidak baik kondisinya, mari kita terus berbuah. Mari kita terus menjalani hidup memuliakan nama Tuhan. Apapun yang bisa sudah kerjakan di hari-hari ini, kerjakanlah. Kembangkan potensi dirimu. Banyak membaca, banyak belajar hal-hal yang baru yang positif tentunya. Cari kesibukan, membantu orang tua, dan lain-lain yang bisa Anda lakukan. Itu merupakan hidup yang berbuah, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, terakhir, why? How? Tadi why? Mengapa kita harus berbuah? When? Kapan kita harus berbuah? Sekarang how? Bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Dengan lain kata, mari kita terus menempel pada sang pokok anggur itu. Dalam persekutuan dengan firman-Nya, Anda tekun membaca firman Tuhan, mempelajari, melakukan. Yang kedua, jalan persekutuan di dalam doa, perbanyak waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Disitulah Anda akan dimampukan untuk menghasilkan buah. Anda akan dimampukan untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana terus berbuah? Tinggal di dalam Dia. Yang kedua, Yesus katakan dalam Injil Yohanes 15 tadi. Kita lihat lagi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan ranting yang sudah berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dengan lain kata, bagaimana kita bisa terus berbuah, hidup memuliakan nama Tuhan, adalah kerelaan diri untuk mau diproses oleh Allah. Ada kesediaan hati yang mau diproses, yang mau dibentuk, baik lewat orang lain maupun lewat situasi, lewat persoalan, melalui keadaan. Tuhan bisa pakai banyak cara, yang semua itu akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang dalam konteks renungan kita pada sore hari ini, untuk kita menghasilkan buah. Bahkan kita menghasilkan buah semakin banyak. Hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memimpin hidupmu pada masa mudamu. Mari kita abdikan hidup kita kepada Tuhan melalui sebuah bentuk kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, yakni kehidupan yang berbuah dalam perkataan, dalam perilaku, dalam segalanya. Tuhan ingin hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan ini mencerahkan kita, membangkitkan kita kembali, menyadarkan kita tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, pada sore malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah hamba sampaikan mendapat tempat di hati setiap anak-Mu, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka, boleh menjadi belief, menjadi mindset dalam hidup mereka, sehingga hamba boleh melihat kehidupan anak-anak genap ini semakin memuliakan nama Tuhan. Hamba serahkan segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan hari-hari ini. Dalam masa-masa belajar di rumah, Tuhan berikan hikmat, berikan rasa tanggung jawab lebih lagi ya Tuhan, untuk mereka belajar, untuk mereka mengembangkan potensi diri mereka. Berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, tetap percaya, dan bersuka cita karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel.